Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sewaktu berada di Raudhah ditegur oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Syekh Zainuddin kok pelungguh niki side niki Nabi Muhammad doang lain berselawat duite jak bum lupa. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai Bapak Bupati yang sudah diwakili tadi oleh Bang Kes Bang Poldagri. Yang kita hormati, cintai Bapak Kapolres yang saat niki diwakili oleh Wakapolres, yang alhamdulillah tadi sudah beliau menyampaikan pesan-pesannya. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih khusus mami tiang, mami tuan guru Suparlan yang sudah capek dari tadi mengumpulkan dana. Lagu basin luik buk lupa lagu ke basin. Okay. Kedua posko khususnya koordinator zona barat yang tiang cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamina bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita selalu doakan ummuna, syekhuna, panglima juga semua kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar ada yang membimbing dan mengarahkan, memberikan irsyadat dan taujihat kepada tiang pelunggum sami yang selalu istiqomah iring perjuangan dan meneruskan perjuangan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tentunya tiang sang atas nama koordinator atau Korda, Koordinator Daerah Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang membawahi 21 markas yang ada di setiap kecamatan yang ada di Lombok Timur pada khususnya, sangatlah berterima kasih dan memberikan istilahnya tahniah, apresiasi, sanjungan yang luar biasa atas terlaksananya program-program daerah yang sudah kami rencanakan, rapatkan bersama korzon atau koordinator zona yang ada di Lombok Timur sebanyak 4 zona Bapak Wakapolres. Setiap zona membawahi 5 kecamatan, karena di Lombok Timur 21 kecamatan kecuali zona timur yang diketuai oleh Tuan Guru Abhar Rozi namanya. Beliau hadir yang paling belakang, yang paling langsing body niki. Beliau terlalu capek, Masya Allah, data pondok pesantren, data siswa yang ada di Lombok Timur beliau handle semuanya. Terus dia kerjakan banyak pekerjaan di laptop. Ialah sebab salah supuk sebab pengurus beliau. Beliau juga masih repot di mengurus tesisnya, ya, dan lain sebagainya. Di sana hanya di zona timur lah membawahi 6 kecamatan, yang lain ya 5. Alhamdulillah semua koordinator zona hadir pada saat ini. Koordinator zona tengah alhamdulillah Tuan Guru Khairi, di sanalah pertama kali kami melakukan sebagai laporan kepada pelunggum sami bahwa acara yang kita lakukan niki adalah tiang lapor, sudah tiang lapor ke Pak Bupati maupun ke Pak Kapolres. Itulah sebabnya beliau mengutus utusan
sampai jam 10 Sabtu kemarin tiang konfirmasi beliau siap untuk hadir. Pak Bupati siap, ternyata tidak bisa basen, ada zoomnya, kuliah juga beliau. Bau ya tinggalan basen. Demikian juga Pak Kapolres. Tadi pas yang dinyampe di apa namanya Pandan Dure, tiang terima SMS basen bahwa ada tamu dari Kapolda, tidak bisa tiang hadir. Alhamdulillah, syukur ada Bapak Wakapolres yang mewakili. Maknanya Nabi, ibu-ibu, ini sebagai tanda bahwa organisasi kita, organisasi Nahdlatul Wathon, ormasnya pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, diakui oleh pemerintah kita, baik dari pusat sampai bawah poset. Semua mengakuinya jamaah saya, bukan ilegal. Nggih, tahu tekan ilegal, ndik napa ndik resmi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai laporan juga kepada Bapak Wakapolres atau Bapak yang mewakili Pak Bupati bahwa Ormas Nahdlatul Wathon inilah ormasnya pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Sayaran pahlawan nasional di ibu kurang apal deruanannya. Ciri tanden pelungguh jarang amalan ilmu dasar. Apal di ilmu dasar? Sekek basi apal. Di sana disebut nama Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Di sana disebut nama guru beliau Sayyid Amin Al-Kutubi. Jadi pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat dapat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Inilah ormasnya, ialah organisasinya beliau. Jangan pelonggom sebagai murid Bapak Maulana Syekh tidak bisa ndak tahu bedaan B ormasnya Maulana Syekh mana yang ormasnya bukan ormasnya Bapak. Sederhananya seperti niki, banyak warga tiang di Lombok Timur pada khususnya setelah tiang ngelining laut daya timur bat coba mancing ternyata murutan. Tiang pancing pelonggom sengaja tiang pancing ternyata ndak tahu dia. Sederhananya marah niki, luwek pelungguh luwek batur telik NW makin ndik tahu bedaan NWDI kanci ormas NWDI. Paham pelungguh? Kalau NWDI punyanya juga Bapak Maulana Syekh, bahkan itu lebih dulu daripada NWDI-nya, bukan ormas NWDI. Lamun ormas NWDI jak kemudian 2021 Robin lah neman setahun neman tersunat ukuran jelas dikit. Lamun NWDI siapa yang dirikan? Ya Bapak Maulana Syekh. Kalau ormas NWDI pendirinya Tuan Guru Haji Yusuf Makmun namanya, bagian lauk lekanan niki. Jelas dari ini? Jelas. Kalau jelas silahkan ceritakan dijajari pelunggum sana. Sudah mau jam 11 niki. Hadirin jamaah yang cintai, alhamdulillah dengan adanya acara niki, apa yang kita lakukan dengan ada partisipasi dari semua pihak pemerintah, alhamdulillah wa syukurillah niki sebagai bukti bahwa beliau-beliau dari pihak pemerintah mengakui, menyetujui, mendukung, merespon program-program organisasi yang tiang pelunggum sami lakukan. Dari itulah pesan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon pertama adalah diwajibkan dan diinstruksikan kepada semua warga Nahdlatul Wathon untuk taat 100% program-program arahan-arahan dari pemerintah kita. Paham ibu-ibu? Saya pesan demikian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Waton. Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang. Pesan beliau adalah agar tiang pelunggum sami sakjari warga NW adit taati adit pati pemerintah tenika. Dan pelunggum ceketan kance Bapak Jokowi. Dan pelunggum penteran kance Bapak Kepala Desa, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres dan seterusnya. Apapun itu program arahan dari pemerintah, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon diwajibkan untuk mentaatinya. Wajib taat, wajib dukung. Iki yang pertama harapan beliau. Selalu juga hal niki yang sampaikan kepada Pak Kapolres yang lama maupun Bapak Kapolres kita yang baru, maupun Bapak Bupati, maupun Bapak Dandim yang lama maupun yang baru, selalu tiang sampaikan seperti ini ke. Yang kedua, harapan daripada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon adalah agar tiang pelunggum sami saling tena. Kita saling ngajak, saling tena sila. Tena untuk napi, tena semeton jari untuk kembali tipak ormasnya, organisasinya Bapak Maulana Syekh. Desa-desa luwek apa namanya? Luwek dengan kepusa. Banyak yang ya istilahnya ngenu ke. Usah kita bahasakan. Mungkin belum tahu. Sila tugas tiang pelunggum sami untuk kita saling mencerita. Demikian juga tentunya pelunggum sebagai barisan anggota barisan Hizbullah, sila tepada saling tena, sepada saling tena, tepada saling tena untuk napi, untuk menjadi anggota barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Pelungguh-pelungguh sudah maklumi bagaimana jika ada anggota barisan yang meninggal dunia si luwek layat tersila. Bayangkan seperti niki yang hadir di layatan, Masya Allah padat kubur niki. Semalam tiang di Lombok Barat, tiang kumpulkan cabang yang ada di Narmada dengan yang ada di Gunung Sari untuk membangkitkan kembali tentang barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Mereka juga tiang ajak bangkit di Lombok Baratnya, di KLU-nya, tiang ajak. Nggih, untuk napi, mari kita bangkit. Mari kita hidupkan kembali barisan-barisan Hizbullah Nahdlatul. Demikian juga ke Lombok Tengah kemarin malam Kamis, tiang matur juga kepada kordanya Abah Yanmu di sana, tiang juga banyak berdiskusi dengan beliau tentang barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Yang ingin tiang sampaikan bahwa di Lombok Barat di bagian Linsar ada orang meninggal dunia Bapak Ibu. Masya Allah, yang layatan katanya bupati doang yang meninggal dunia di menu keramin sampai 2 kilo dengan leka. Itulah yang datang hanyalah Lombok Tengah, karena di Lombok Barat barisan masih gabung dengan Lombok Tengah. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa di Lombok Barat punya korda, punya pusko minimal 100 pusko, mungkin bisa kita adakan korda. Ini sebagai bahan laporan kami ke markas pusat, dan insya Allah pada waktunya yang ajak nanti markas pusat untuk ke Lombok Tengah maupun ke Lombok Barat untuk kita berdiskusi banyak, memikirkan banyak tentang barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Sudah kami sepakat dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, tuan guru kita yang ada di Lombok Tengah maupun Lombok Barat.
dan tiang memang diinstruksikan untuk turun ke Lombok Tengah maupun ke Lombok Barat oleh markas pusat. Nah niki Pak Tuan Haji Sabir KH MPDI niki sekretaris pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Napi misi tiang, napi tujuan tiang datang, diantaranya kami ajak kepada Lombok Tengah untuk mengadakan seperti yang diadakan oleh Lombok Timur. Napi yang kita adakan doa untuk negeri, seperti tema berdoa untuk negeri dalam rangka semarak hari jadi Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon yang ke-20, sehingga dari pagi pelunggum Hizban berdoa dan berdoa untuk negeri kita. Itulah sebabnya, itulah keistimewaannya Bapak Kapolres, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, jasanya, kiprahnya, perjuangannya untuk negerinya maupun agamanya di masa hayatnya maupun setelah tiadanya selalu eksis, tetap penarak. Di masa hayatnya pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat berupaya, berusaha semaksimalnya untuk membebaskan rakyatnya, warganya, jamaahnya dari penjajahan. Pak Maulana Syekh yang punya usaha bersama para santrinya, bersama para tokoh-tokoh yang ada di zaman itu. Demikian juga setelah tiadanya guru besar kami, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, nantinya di akhirat akan berupaya semaksimalnya untuk membebaskan warganya, jamaahnya dari siksa neraka. Itulah keistimewaan pahlawan tiang Pelunggum Sami. Itulah keistimewaan jika pahlawan nasional nike terdiri dari ulama, terdiri dari ahli ilmu seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak. Di masa hayatnya dia bebaskan rakyatnya, jamaahnya dari penjajahan. Nanti di akhirat dia berupaya, Al-Maghfurlah akan berusaha membebaskan tiang Pelunggum Sami dengan siksa api neraka. Sekalipun beliau sudah tiada, jamaah Sami selalu mendoakan negeri kita. Tetap terdoa negeri kita ini Indonesia, selalu dia doakan agamanya, negaranya melalui Hizb Nahdlatul Wathon, melalui tarekat Hizb Nahdlatul Wathon, melalui doa-doa beliau, solawat yang beliau karang, yang paling fenomenal, yang paling terkenal Bapak Wakapolres adalah Salatun Nahdlatain namanya. Solawat informasi kalau istilah guru besar kami Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang menurut cerita Panglima Besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, yaitu Mamikda Tuan Guru, saya ran ibu-ibu, saya pesaingan Tuan Guru Gede Sakti, lalu Gede ndek aran belok nenu, persaingan belok ndek entama li ilmu dasar bu, ini tende apalan. Ya, jadi bahasan beliau bahwa sudah beliau bercerita di Lenek kemarin, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sewaktu berada di Raudhah ditegur oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Syekh Zainuddin kok pelungguh niki side niki Nabi Muhammad doang, lain berselawat duite jak bum lupa teh. Niki penunasan saya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh merubah dan menambah Salatun Nahdlatain wa ala sairil, itu dia, wa ala sairil anbiya wal mursalin. Adin selapuk solawat kanci salam endah sampai tipak selapuk nabi-nabi, selapuk rasul-rasul. Saya EP usulan nike Nabi Allah Ibrahim alaihis kepada siapa? Bapak Maulana Syekh ele embe nike
Raudah di Madinah Al-Munawwarah. Niki cerita dari panglima besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon di Nabi namanya di Lenek kemarin. Tiang pribadi tidak pernah mendengar dari Bapak Maulana Syekh langsung, tapi tiang dengar dari beliau langsung. Banyak hal-hal yang luar biasa yang tiang terima dengar dari panglima besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Mami Lalu Gede, Tuan Guru Mami Sakti. Banyak. Nantilah pada saatnya tiang akan bercerita kepada pelungguh-pelungguh. Nah, singkat cerita, Salatun Nahdlatain adalah salawat yang paling terkenal, di mana-mana selalu dibaca, selalu diamalkan salawat nike. Karena siapapun pelungguh-pelungguh amalkan baca Salatun Nahdlatain, pelungguh berjasa kepada semua orang beriman sarak lek bawun dunia, lekan peniwuk jelu sampai penyerap jelu. Ia lain de berjasa, ya si deduruan. Kita doakan agama, negara, bahkan warganya dari masyrik sampai maghrib kita doakan di Salatun Nahdlatain. Berarti lekan dek mau pahala adalah selapu manusia panjak Allah dalam sarak lek bawon dunia. Ya lekan pelungguh mau pahala ngalir. Nikulah hebatnya Salatun Nahdlatain. Lamun wah al-maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad ta'ajub, heran, kagum dengan Salatun Nahdlatain busila unapi malik. Buat narak sopok dua ustad-ustad nek kanggo jaluran baik, ciri tanda ndik ngerti atau ndik paham. Atau arak TGH Tuan Guru Haji, TGH tukang goreng hadis segejarin. Ndin kanggo Salatun Nahdlatain dah apa-apa biarkan. Lamun Syekh Hasan Al-Masyad kanggo Salatun Nahdlatain ya sudah. Tidak usah kita memperuncing permasalahan seperti harapan daripada Bapak Kapolres. Kita cari persamaan, kita kecilkan perbedaan. Memang tiang pelunggum sudah diciptakan Allah untuk berbeda. Istilah Pak Kapolres kita bineka tunggal ika. Yang mohon kepada beliau sebenarnya Bapak Bupati maupun Bapak Wakil untuk Bapak Kapolres untuk memberikan pencerahan kepada barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon tentang keutuhan NKRI maupun wawasan kebangsaan. Itulah awal mula permohonan tiang menghadap secara langsung kepada Bapak Bupati maupun Bapak Kapolres. Karena tiang sebagai korda tidak punya ilmu tentang hal-hal seperti ini. Apa bahasanya, apa istilahnya, itulah sebabnya tiang pesila undang beliau. Tapi mudah-mudahan nanti di zona-zona yang lain tinggal dua zona, yaitu zona timur dan zona selatan. Mudahan nanti Bapak Kapolres maupun Bapak Bapak Bupati bisa menghadiri acara doa bersama untuk negeri ini nggih. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jari Bapak Kapolres bahwa Salatun Nahdlatain Hizib Nahdlatul Wathon yang dikarang oleh pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat itu juga diamalkan, dibaca di Mekah Al-Mukarramah yang merupakan mambaul wahyi, ilmu selapun sarak lek bawun dunia ngalir dari Mekah Al-Mukarramah. Ternyata di sana juga diamalkan yang namanya Hizib Nahdlatul Wathon, dibaca yang namanya Salatun Nahdlatain, lebih khusus di Madrasah Saulatiyah. Sila Al-Mukarramun Bapak-bapak Tuan Guru yang ada, Masya Allah, yang alumni Saulatiyah pelungguh bisa tanya. Tetun terbaca Hizib Toilet Mekah basin dia. Tetun terbaca Hizib Elik Saulatiyah basin berketuan. Lamun dek tetu basin Tuan Guru no, oh berarti dek Elik Mekah. Berarti dek nuah tu Saulatiyah. Atau. Nggih. Di Saulatiyah selalu diprioritaskan acara dek man kanggo mulai lek Saulatiyah lamun dek man terbaca Hizib Nahdlatul. Itulah yang kita tiru di zona barat niki. Pengajian tidak boleh mulai kalau belum hizib disetel.
dimulaikan begitu. Jelas ibu-ibu? Begitu mulianya, istimewanya yang namanya Hizib Nahdlatul Wathon. Ulama Mekah membacanya, mengamalkannya. Sila Munapi ini kayak cerita deh. Itu keagungan Hizib nan jaya. Mungkin tidak berlebihan kami Bapak Wakapolres mengatakan semua pahlawan nasional, tidak ada satupun pahlawan nasional yang seperti pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat yang punya karangan tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, yang punya Hizib Nahdlatul Wathon yang khusus doa untuk negerinya dan negaranya dan agamanya. Beliau namakan ormasnya Nahdlatul Wathon, yang harus nahdoh, yang harus bangkit, yang harus aman adalah negaranya, bukan agamanya. Begitu dulu bahasa zaman sila. Kenapa demikian ibu-ibu? Lamun wah negara yang tak aman, agama juga ikut aman. Kalau waton kita, negara kita damai, agama juga ikut damai. Kalau waton negara kita nahdoh, bangkit, maju, agama juga ikut bangkit dan akan maju. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lamun negara ente urelana, agama ente milun urelana. Pelungguh ndak bisa ngaji seperti niki kalau negara kita ndak aman. Ndak bisa pelungguh sami Jumatan kalau negara kita ndak aman. Makanya Al-Maghfurlah pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat namakan doanya, hizibnya Nahdlatul, yang harus bangkit adalah waton, yaitu negara. Jelas nih ke? Itulah keistimewaan pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Selalu berdoa untuk keamanan dan kedamaian negaranya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pantaslah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon menginstruksikan dan mewajibkan kepada semua warga NW untuk selalu taat, bantu, ikuti, taati, laksanakan program-program dari pemerintah kita. Sehingga pada waktu vaksinasi di Anjani, yang paling pertama divaksin adalah beliau, Umuna dan seterusnya dan para masai. Nah itulah dukungan beliau. Kalau mungkin tidak berlebihan, luar biasa taatnya itu Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang kepada pemerintah. Dimanapun beliau selalu pakai masker, kalah Jokowi. Pak Jokowi kalau pidato buka masker, Pak Jokowi kalau menerima tamu terkadang buka masker, tapi Raden Tuan Guru Bajang ya Masya Allah pidato bermasker, terziarah juga dereng bermasker, lilai dapdeh. Nggih? Nah, itulah taatnya beliau kepada pemerintah. Itulah sebabnya Ketua Umum Pengurus Besar sampai saat ini beliau tidak keluar, beliau tidak mengadakan pengajian. Pengurus Besar Nahdlatul Wathon untuk keliling setiap hari di ponpes-ponpes, di masjid-masjid, di majelis-majelis, di pengajian-pengajian yang ada di Nusa Tenggara Barat, bahkan keluar daerah beliau tidak keluar. Napi sebabnya nike wasila. Selama nikman arak hitam di atas putih dari pemerintah kita bebas Covid, bebas corona, beliau tidak akan mau turun. Nggih, tiang-tiang pelungguh mau turun sila. Nggih. Nah, kalau semua ndak turun dia sila bu berembejarin. Mancet terjari. Nah, biarlah beliau kita simpan, biarlah beliau istirahat karena segala permasalahan yang ada yang ditegurkan beliau, nggih. Jelas niki? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikilah hal-hal yang pesan daripada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Demikian juga yang kedua adalah pesan daripada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon adalah kaitannya dengan kepengurusan. Bagi ketua markaz yang ada yang hadir dari 5 kecamatan atau mungkin hadir dari kecamatan yang lain, sila yang belum mengeluarkan yang belum menyerahkan
SK kepengurusannya baik di tataran cabang maupun markas, sila adik de serah ke kantor daerah yang ada di Rempung nike. Demikian halnya juga pelonggo-pelonggo di barisan yang belum mendata anggotanya, berapa jumlah poskonya, yang belum memecah poskonya, karena aturannya posko nike tidak boleh lebih dari 60 orang. Ni kanggo lebih leman 60 orang, seluatin salain, ngomeh salain, nggih. Nah, jadi sila pelunggum kondisikan, pelunggum amankan di bawah, pelunggum di zona barat silahkan berkoordinasi dengan Tuan Guru Saifuddin Zuhri. Mungkin dah hadir mungkin. Ada? Oh, beliau ada. Tuan Guru Saifuddin Zuhri namanya. Itulah koordinator zona barat niki. Silakan pelunggum sebagai markas atau markas ranting mau berkoordinasi apa yang pelunggum ingin lakukan di barisan, silahkan koordinasikan dengan beliau Tuan Guru Saifuddin Zuhri supaya lebih terorganisir, lebih bagus, supaya lebih istilahnya teratur lah, supaya lebih teratur kita berorganisasi. Kita mulai berbenah sedikit demi sedikit memperbaiki masalah administrasi. Dari itulah harapan kami kepada pelungguh-pelungguh di markas maupun pelungguh-pelungguh yang ada di Maran, jika dalam satu posko ini lebih dari 60 dan memungkinkan untuk dipecah, silahkan untuk dipecah. Kan warak niki. Oh, Masya Allah. Nah, ndak boleh. Okay. Alhamdulillah Bapak Bupati kita beliau hadir dan beliau rauh pada kesempatan niki, dan tiang persilahkan beliau untuk memberikan kita sambutan, arahan, pencerahan kaitannya dengan kebangsaan, kaitannya dengan keutuhan NKRI kita. Alhamdulillah, padahal beliau tadi sudah mengirim utusan tapi beliau datang lagi. Nah, alhamdulillah, inilah kecintaan beliau kepada Nahdlatul Wathon, dan bagaimanapun beliau juga alumni muallimin dulu. Nah, dari itulah secara langsung yang persilahkan kepada Bapak Bupati untuk memberikan kita sambutan, pencerahan tentang wawasan kebangsaan maupun keutuhan NKRI sesuai dengan permohonan tiang. Sekian dari tiang. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.